Anda kembali menyaksikan Kabar Pagi, pemirsa. Pemirsa, di hari terakhir pemberlakuan PPKM level 4 pada hari Senin ini, penumpang di stasiun Bogor, Jawa Barat masih terlihat ramai. Sejak subuh, para penumpang yang hendak bekerja di wilayah DKI Jakarta dengan menggunakan transportasi kereta api terlihat di stasiun Bogor. Sebelum mereka masuk ke area pemberangkatan, petugas memeriksa kelengkapan surat tanda registrasi pekerja atau STRP maupun dokumen perjalanan lainnya. Bagi penumpang yang tidak dapat memperlihatkan STRP, mereka terpaksa harus mencari transportasi alternatif lain agar sampai di Jakarta. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru mengenai suasana penumpang di stasiun Bogor, kita telah terhubung dengan reporter TV One Eko Hadi. Selamat pagi Eko, bisa Anda gambarkan suasana terkini di hari terakhir penerapan PPKM level 4 di stasiun Bogor, apakah suasananya masih ramai akan penumpang? Ya, Ebony dan pemirsa TV One, selamat pagi. Ya, tentunya para calon penumpang yang berada di stasiun Bogor ini bisa Anda saksikan dan cukup ramai sekali kondisinya, dan di belakang saya sendiri antrian pun sudah terjadi sejak pagi tadi. Hal ini tentunya menjadi pandangan baru di masa akhir pemberlakuan PPKM darurat yang diberlakukan sampai hari ini tanggal 16. Dan PT KAI Komuter sendiri memberlakukan sistem untuk yang diperiksa di bagian depan dengan menggunakan STRP atau surat tanda registrasi pekerja, dan mereka yang sudah memiliki surat tersebut maka akan masuk antrian dan tentunya akan diperiksa dan diperbolehkan masuk. Namun jika tidak memiliki STRP, para calon penumpang sendiri cukup memperlihatkan surat dari pimpinan perusahaan ataupun surat keterangan dari perusahaan ataupun dari wilayah tempat domisili mereka tinggal, karena ini merupakan syarat mutlak untuk dapat mengakses komuter untuk tujuan Jakarta dan sekitar kita. Baik Eko, apakah Anda tadi sempat menanyakan ke penumpang di sana, lantas apa harapan mereka di hari terakhir penerapan PPKM level 4 ini? Apakah mereka berharap PPKM tetap diperpanjang atau mereka berharap disudahi saja? Seperti apa? Ya, tentunya mereka juga berharap agar PPKM tidak dikendorkan, terutama untuk syarat perjalanan atau syarat untuk bisa mengakses KRL atau komuter di tempat mereka bekerja. Namun seperti saat ini para calon penumpang sendiri sepertinya sudah terbiasa dengan aturan yang diterapkan KAI tentunya untuk mengakses moda transportasi kereta. Memang pada awalnya mereka sangat kewalahan sekali untuk menyesuaikan peraturan dari KAI yang menyiapkan STRP, kemudian menyiapkan surat-surat administrasi lainnya. Tapi hingga saat ini mereka tampaknya sudah terbiasa dan tentunya harapan untuk kembali ke PPKM yang normal gitu. Baik, terima kasih Eko Hadi atas laporan Anda langsung dari Stasiun Bogor, Jawa Barat. Dan kita juga akan memperbarui informasi dari salah satu lokasi penerapan ganjil genap di Jakarta bersama rekan kami Christopher Immanuel. Pemirsa, di akhir pekan kemarin, sistem ganjil genap kendaraan di DKI Jakarta tetap diterapkan oleh petugas gabungan selama masa perpanjangan PPKM level 4. Seperti di hari kerja, pemberlakuan sistem ganjil genap tetap berlaku sejak pukul 6 pagi. Salah satunya di kawasan Bundaran Senayan. Petugas gabungan hanya mengizinkan mobil berplat nomor yang sesuai dengan tanggal di hari itu untuk masuk ke kawasan Sudirman. Sedangkan untuk kendaraan berplat nomor yang tidak sesuai tanggal, langsung diputarbalikkan oleh petugas. Nantinya para kendaraan tersebut bisa menuju ke lampu merah Pakubuwono. Evaluasi ganjil genap selama PPKM ini seperti apa Pak sejauh ini? Ya, alhamdulillah evaluasi ganjil cukup baik, sekalipun baru dilakukan mulai tanggal 12 ya. Nanti sampai tanggal 13 kita akan lihat ya, setiap hari kita evaluasi
Mudah-mudahan masyarakat memahami dan mengerti bahwa semua kebijakan yang diambil oleh Pemprov terkait ganjil genap, wajib vaksin ke mal, ke pasar, dan lain-lain semata-mata untuk memastikan keselamatan dan kesehatan seluruh warga Jakarta. Langsung saja pemirsa, untuk mengetahui informasi terbaru mengenai pelaksanaan ganjil genap di DKI Jakarta, kita akan tanyakan kepada reporter TV One Christopher Immanuel di kawasan Senayan, Jakarta. Selamat pagi Christo, bagaimana harapan masyarakat di hari terakhir penerapan PPKM level 4 hari ini? Ya, selamat pagi Ebony dan pemirsa. Memang di hari terakhir penerapan PPKM level 4 ini, kami juga tadi sudah sempat berbicara dengan masyarakat, khususnya yang melintas di kawasan Bundaran Senayan ini. Memang sebagian besar dari mereka menginginkan adanya pelonggaran di masa PPKM, kalaupun nantinya PPKM masih harus diperpanjang, namun mengharapkan adanya penyesuaian atau pelonggaran, khususnya bagi mereka yang bekerja pada sektor harian, yang memang ini nanti berharap agar dipermudah untuk melakukan mobilisasi ataupun agar dapat melakukan pekerjaannya di sektor harian ini. Dan memang untuk penerapan ganjil genap sendiri di masa terakhir PPKM level 4, khususnya di kawasan Bundaran Senayan, saat ini juga masih terus diterapkan, di mana memang untuk penerapan ganjil genap ini tidak terkecuali di akhir pekan juga masih terus diterapkan seperti akhir pekan kemarin, di mana juga para petugas masih terus mengingatkan adanya masyarakat yang masih melakukan aktivitas seperti aktivitas berolahraga, kemudian bersepeda di kawasan Bundaran Senayan ini memang kita ketahui menjadi salah satu lokasi yang sering digunakan masyarakat untuk melakukan aktivitas olahraga. Ini juga langsung ditegur oleh petugas untuk dapat kembali ke rumah, karena memang masih berada pada situasi PPKM level 4 meskipun untuk penerapan lalu lintasnya sendiri saat ini sudah menerapkan ganjil genap. Dan berdasarkan data yang kami dapat dari petugas yang ada di kawasan Bundaran Senayan ini, memang sejak diberlakukannya kembali sistem ganjil genap sejak 12 Agustus yang lalu, memang terjadi peningkatan mobilitas kendaraan yang melalui kawasan Bundaran Senayan ini, namun memang tidak signifikan, di mana hanya sekitar 20 hingga 30% peningkatan kendaraan yang melintasi kawasan Bundaran Senayan ini di masa penerapan ganjil genap. Dan memang untuk penerapan ganjil genap ini masih akan terus berlaku sejak pukul 6 pagi hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan ini memang digunakan sistem ganjil genap ini untuk pengendalian mobilitas di masa PPKM level 4 ini. Untuk sementara demikian, Ebony, kembali ke Anda di studio. Ya, Christo, lalu bagaimana kepatuhan masyarakat ataupun khususnya pengendara di masa penerapan ganjil genap ini kita tahu sudah hampir sepekan penerapannya, seperti apa kepatuhannya? Ya, Boni, memang berdasarkan informasi kami dapat dari petugas, di awal penerapan ganjil genap kembali berlaku pada 12 Agustus yang lalu, memang masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya kembali diterapkannya sistem ganjil genap di beberapa kawasan jalan yang ada di Jakarta. Namun memang di menjelang hari terakhir penerapan PPKM level 4 ini, sebagian besar masyarakat sudah mengetahui adanya penerapan ganjil genap, di mana memang mereka hanya dapat melakukan mobilitas sesuai dengan tanggal yang ada pada hari itu. Dan khususnya di kawasan Bundaran Senayan ini, masyarakat yang melintas dari kawasan Jalan Sisingamangaraja menuju ke arah Jalan Sudirman atau ke arah Bundaran HI, saat ini hanya dibuka satu lajur. Dari awalnya tersedia 4 lajur, ini digunakan agar petugas dapat mempermudah petugas untuk melihat kendaraan mana yang memang tidak sesuai dengan tanggal tersebut, dan nantinya akan langsung diputarbalikan atau dialihkan menuju ke traffic light Pakubuwono untuk tidak dapat melintas di kawasan Jalan Sudirman Tamrin ini, karena kan memang Jalan Sudirman Tamrin ini salah satu jalan yang menerapkan sistem ganjil genap dari pukul 6 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Boni. Baik, terima kasih Christopher Immanuel atas informasi Anda dari kawasan Senayan, Jakarta. Sebelumnya juga ada Eko Hadi yang mengabarkan dari Stasiun Bogor, Jawa Barat.